Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin kepada seluruh pemirsa Deng Adi Podcast. Kita kembali ketemu dan akan mendengarkan bincang-bincang saya dengan salah seorang tamu atau rekan kita, ya, teman kita yang sementara berada di negeri apa ya, di Eropa Timur itu ya. Eh, Hari ini saya akan mengundang atau mengajak saudara Sunarto Natsir, ya, salah seorang putra Sulawesi Barat, ya, kelahiran Majene ya, yang selama ini terangkat menjadi guru di Mamuju Tengah, lalu dengan apa namanya, dengan prestasinya yang cukup baik. Dia sempat studi banding tentang pendidikan ke negeri Sakura di Jepang. Kemudian saat ini sementara menyelesaikan pendidikannya di S2 di salah satu kampus di Anadolu University, Turki. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengundang saudara Sunarto Natsir. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jam berapa di Turki nih? Sekarang jam 9 lewat. Jam 9 lewat. 9 pagi. Iya. Ya. Untuk mengawali perbincangan kita, bagaimana misalnya perbedaan waktu ini, karena kami di Sulawesi Barat ini jam 3 ya, kurang lebih ya, atau jam 2 ya, jam 2. Dan di sana jam 9. Bagaimana menyiasati orang puasa ini? Di sana bersahurnya gimana? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi Ramadan tahun ini itu bertepatan pada musim semi, ya. Musim semi di mana waktu sedangnya agak panjang. Ya. Nah, jadi kita terus paginya juga cepat. Jadi kita imsak itu jam 5, sudah harus setengah 5, tetapi buka puasanya itu sekitar setengah 8 malam, setengah 8 ya. Soalnya di sini tenggelam matahari itu setengah 8 gitu. Setengah 8. Jadi ada tambahan 2 jam lah, 2 jam setengah dari Indonesia. Berarti puasanya di sekitar 15 jam gitu ya? Ya, sekitar itu. Jadi ya tantangannya luar biasa sekali. Iya. Pernah menyimak dengan Adi bahwa tema kita hari ini adalah oleh-oleh dari Turki ya. Jadi kita akan berbincang beberapa hal dengan saudara Sunarto yang sesungguhnya mewakili kita sesungguhnya ini ya, mewakili orang-orang di Sulawesi Barat, datang menuntut ilmu ke luar negeri gitu ya. Ya tentu saya juga diberi kabar oleh beberapa teman-teman yang memiliki keluarga di Turki, keponakan atau anak yang kuliah di sana. Namun untuk pertemuan kita hari ini di Deng Adi Podcast, tamu kita adalah Sunarto Natsir. Ya, ada beberapa hal yang ingin kita tahu. Ya tentu saja yang pertama, kenapa kemudian? Ya, karena Sunarto ini kan kita kenal mengajar di Mamuju Tengah. Ya, lalu kemudian berada di Turki. Bagaimana Anda menceritakannya nih, saudara Sunarto? Silakan. Oke, baik. Jadi perguruan beasiswa ini memang saya rencanakan sejak tahun 2015. Tapi waktu itu tujuannya ke Inggris. Nah, ketika berkas saya udah mau kirim, ternyata SK CPNS udah keluar gitu. Akhirnya saya batalkan untuk berangkat mengejar beasiswa ke Inggris. Setelah itu terdaftar jadi pegawai negeri di Mamuju Tengah. Nah, selama 3 tahun itu saya nggak bisa ada ikatan kerja ya, untuk PNS tidak boleh melanjutkan pendidikan. Nah, pas 2019 saya mencoba daftar dan negara yang pertama yang saya daftar itu adalah Turki. Turki, setelah itu Finlandia pada tahun itu. Nah, alhamdulillah ketika bulan 8 saya dinyatakan lolos di Turki, itu perasaan luar biasa banget gitu. Tentunya wah, ini kesempatan nih. Dan saya setelah mendapat itu, saya juga dapat tawaran dari Finlandia. Cuman di Finlandia
saya baru lolos tahap wawancara. Nah waktu itu bulan 9 saya mikir nih, ini tiket sudah di tangan nih ke Turki, ataukah saya harus mengejar lagi ke Finlandia. Tapi saya realistis bahwa daripada saya gagal di Finlandia, mending saya terima saja nih lolos ke Turki gitu, dengan beasiswa dari pemerintah Turki seperti itu. Perjalanannya dan penuh liku-liku sih, soalnya kita harus sebelumnya harus belajar bahasa Inggris dulu. Iya. Ini kan sesuatu yang menarik dan tentu akan menjadi semacam role model gitu ya bagi adik-adik anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan. Bagaimana menceritakan perjuangannya nih sehingga Sunarto bisa lulus ini sampai ke Turki ya? Bagaimana persiapan-persiapan yang mesti dilakukan misalnya? Benar-benar. Jadi memang waktu itu saya melihat bahwa saya kan kuliah di Unasman, dan Unasman itu kampus 4 Majene. Jadi kuliahnya itu kuliah non reguler, maksudnya Sabtu Minggu kelas. Misalnya saya bersama dengan guru-guru honor gitu. Nah waktu itu ada sih rasa tidak percaya diri, mungkinkah saya bisa kuliah ke luar negeri dengan kualitas pendidikan saya seperti ini. Nah dari situ saya udah mulai belajar bahasa Inggris. Tantangannya kemudian adalah orang-orang yang terdekat saya gitu. Ketika status sudah jadi pegawai, orang-orang berpikir kenapa harus sibuk belajar bahasa Inggris, kenapa harus sibuk mau kuliah di luar negeri, seperti itu. Itu tantangan, dan tantangan terbesar itu yaitu omongan-omongan orang di sekitar, teman, bahkan keluarga. Jadi paradigma ini yang pertama harus saya saya sampaikan, karena bukan perjuangan yang berat, tetapi omongan orang yang ada di Sulawesi Barat gitu, yang merendahkan semangat kita. Ya udah, nggak usah nih, karena pegawai sudah jadi pegawai gitu ya. Ya fokus saja di situ. Tetapi saya berpikiran lain bahwa orang Sulawesi Selatan banyak yang saya kenal itu kuliah di luar negeri. Nah, tetapi orang Sulawesi Barat itu masih sangat jarang untuk kuliah di luar negeri. Nah, bahkan saya sendiri ketika mendaftar beasiswa ini, saya mencari alumni Turki orang Sulawesi Barat itu belum saya temukan gitu, untuk mencari jejaknya. Ternyata memang agak sulit gitu untuk mendapatkan orang Sulawesi Barat kuliah di luar negeri. Jadi sesungguhnya tantangan perjuangan yang paling berat. Jadi sesungguhnya tantangan terberat itu dari internal ya, dari lingkungan kita sesungguhnya gitu ya. Dan sebenarnya itu hal yang natural, karena melihat Sunarto sudah jadi PNS, kemudian tapi mereka tidak melihat ada obsesi atau visi yang besar di benak Sunarto ya. Jadi sebenarnya Sunarto ini impiannya mau jadi apa gitu ya. Jadi waktu itu saya hanya berpikir, ketika saya mengajar di Mamuju Tengah, dan tempat saya itu adalah desa terjauh di Budong-Budong, yaitu Pasapa. Jadi ketika orang mendengar itu orang bilang itu jauh, hanya satu kata saja. Kalau kita sebut Pasapa itu di mana, dia hanya bilang jauh. Bahkan ada anekdot katanya sejengkal lagi menuju sampai ke langit deh. Nah, saat itu saya melihat anak-anak yang punya gairah sekolah gitu, berjalan beberapa jauh kilometer ya untuk mendapatkan ilmu gitu. Nah, saya berpikir lah, kalau kayak gini seorang guru tidak hanya harus memberikan motivasi, tapi harus menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Makanya bukan kata-kata yang saya selalu sampaikan, tetapi saya ingin membuktikan bahwa anak-anak yang ada di pedalaman, kita berproses bersama untuk mencapai mimpi kita gitu. Jadi saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa meskipun kita di daerah terpencil, semangat kita jangan pernah mengecil gitu. Jadi semangat ini tekad ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sama-sama daerah terpencil, dan alhamdulillah saya bisa sampai saat ini udah 6 negara nih bisa saya kunjungi gitu. Bisa enggak misalnya Sunarto membandingkan, karena tempo hari kan yang saya tahu pernah studi banding ke Jepang tentang pendidikan juga. Kemudian bagaimana ini mengkomparasi misalnya antara Jepang dengan Turki yang ya, nanti kita bicara Finlandia gitu ya. Ya, kira-kira gimana itu Sunarto?
Jadi paradigma Jepang tentang pendidikan ya, kalau kita lihat pendidikan ya, Jepang itu terkenal sama disiplinnya. Pendidikan yang sangat disiplin dan teratur, itu yang sangat baik di Jepang ya. Dan juga poin penting bagi di pendidikan Jepang itu pemerataan pendidikannya udah luar biasa sekali. Jadi ketika itu panitia studi banding menanyakan kepada kami, kamu mau studi banding kemana? Saya minta studi banding ke sekolah desa gitu. Di pikiran saya sekolah desa di Jepang itu sekolahnya kecil, sekolahnya kumuh. Kira-kira sama di Sulbar gitu. Ya, di pikiran saya seperti itu. Ternyata di sana saya diperlihatkan gedung yang bertingkat 5 itu dan fasilitas olahraga yang sangat mumpuni. Nah, bedanya di Turki, keunikan di Turki, kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan ya, ambil manajemen pendidikan di Turki, karena Turki bisa mengkomparasi pendidikan Asia, pendidikan Afrika sama pendidikan Eropa, karena posisi letak geografis Turki itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi di sini kita bisa bisa merasakan tuh bagaimana atmosfernya sistem pendidikan yang ada di Afrika, Timur Tengah, Eropa sama Asia gitu, sehingga adalah perbandingan sistem seperti itu. Makanya sangat menarik sekali. Nah, sehingga hal ini terbukti ketika Turki tahun 2019 itu menduduki peringkat 50 pendidikan di dunia. Sekarang udah mencapai 31 bukan 31 dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi ini dan kabarnya ya, menurut buku yang pernah saya baca, bahwa Turki akan berkembang terus menjadi pusat teknologi dan pusat peradaban ke depannya seperti itu, sehingga banyak mahasiswa Indonesia yang berbondong-bondong ke Turki untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Iya. Kemudian setelah berada di sana di Turki, Sunarto ini ngambil jurusan apa yang spesifik ya di manajemen pendidikan? Apa kira-kira yang dipilih di sana? Tidak ada sih sebenarnya. Sebenarnya saya berasal dari jurusan S1 saya Pancasila gitu, PPKN. Saya ngajarnya PPKN. Nah, tantangan yang terbesar yaitu mencari negara yang linear dengan jurusan S1 saya tidak ada gitu. Makanya waktu itu mengambil izin di Dinas Pendidikan, katanya ini nggak linear sama pendidikan S1 kamu. Saya bilang, ya saya nggak perlu mengambil mencari Pancasila, karena di dunia ini nggak ada yang mengajarkan Pancasila selain Indonesia gitu. betul. Nah, makanya saya ngambil manajemen pendidikan karena itu tadi jurusan yang spesifik itu manajemen pendidikan. Jadi hal ini saya mau lihat sejauh mana pendidikan sistem pendidikan di beberapa benua gitu, Asia, Eropa, Timur Tengah, sama Afrika. Berarti sudah di tahap apa sekarang ini kuliahnya di sana? Sudah penelitian misalnya? Sekarang lagi semester 2, soalnya saya harus 1 tahun, saya mendapat fasilitas tambahan dari pemberi beasiswa untuk belajar bahasa Turki selama 1 tahun gitu. Jadi tahun pertama saya belajar bahasa Turki karena ya sangat sayang ya bahwa kita di negara Turki tapi nggak mempelajari bahasa dan budayanya gitu. Jadi ya saya ambil aja mumpun dibayarkan sama pemerintahnya gitu. Nah, sekarang masih semester 2. Insyaallah tahun depan segera lulus. Apa kemarin yang dilakukan misalnya? Saya lihat di Facebook itu di halamannya di salah satu kursi taman itu Sunarto berbincang dengan seorang asing itu tentang bahasa Indonesia. Bagaimana menceritakannya itu? Ya, itu menarik itu. Iya. Jadi waktu itu saya berkunjung ya. Di sini kan aksesnya cepat nih. Perpindahan antara provinsi ke provinsi lain itu 1 jam, 2 jam. Jadi saya piknik. Nah setelah itu saya berbincang sama istri di sebuah kafe outdoor ya. Terus dia tanya dia dengar gitu. Kita kan namanya orang Indonesia ya, kadang kita agak parno gitu. Ini orang asing kok perhatikan kita nih dari tadi. Contohnya dia menyapa nih. Terus dia bilang, apa kabar? Assalamualaikum, kamu dari Indonesia gitu. Kok dia tahu bahasa Indonesia? Akhirnya saya bincang-bincang sama dia. Nah ternyata dia belajar bahasa Indonesia juga gitu. Katanya Indonesia itu adalah negara yang
muslimnya bagus gitu, muslimnya banyak dan negaranya indah gitu. Dan saya sangat kagum bahwa negara saya susah payah belajar bahasa Turki dan dia juga susah payah belajar bahasa Indonesia gitu ya kan. Sama-sama gitu ya, sama-sama gitu ya. Sama-sama belajar bahasa asing gitu. Ya, jadi saya kembali ke pertanyaan, sebenarnya bagaimana membanding pengalaman kita ini misalnya di daerah ya, apalagi saya baru tahu ini Pak, ternyata Sunarto dari kampus 4 Unasman kemarin ya. Kalau dulu kan saya lama ngajar di kampus 2 di Malunda ya. Bagaimana membanding ini misalnya di Majene, lalu ke Mateng, lalu ke Jepang, dan kini di Turki. Sebenarnya apa benang merah yang bisa kita misalnya jalin itu untuk peningkatan pendidikan kita di daerah? Bagaimana itu sebagai pengajar yang yang suka menulis juga ini Sunarto ya? Jadi pengalaman-pengalaman yang pertama ya bahwa saya memang hobinya traveling ya, maksudnya berpergian untuk mencari pengalaman ya, karena ya saya sangat sepakat bahwa ketika kita sering berjalan ya, sering mengunjungi kota-kota, akan ada ilmu-ilmu yang berserakan yang bisa kita dapatkan. Nah, terkait masalah di pendidikan ya, saya sangat melihat ya, misalnya nih Majene pendidikannya ya di daerah terpencil belum merata gitu, sama seperti Mateng yang baru tumbuh gitu, sangat banyak akses atau kekurangan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saya harus dihadapkan dengan pendidikan Jepang sama pendidikan Turki gitu. Saya kayak semacam miris aja nih sama pendidikan di Indonesia. Maksudnya ketika pulang nanti apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah di situ sampai sekarang ya, maksudnya saya bersama beberapa PPI dunia itu sementara menulis buku tentang pendidikan, dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk menulis topik tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia. Jadi saya sih dari sini saya menyimpulkan bahwa selama pendidikan di Indonesia belum merata, maka jangan berpikir untuk Indonesia bisa maju. Selama pendidikan Indonesia Timur belum sampai istilahnya 11-12 dengan pendidikan di Jawa, itu kita akan selalu rata-ratanya pasti kurang gitu, karena ya pendidikan kita masih tersibuk dengan bagaimana memajukan pendidikan yang ada di kota tanpa melihat pendidikan yang ada di daerah, padahal mereka juga anak bangsa gitu. Mereka juga berhak untuk merdeka dalam hal pendidikan. Iya. Bisa tidak Sunarto menceritakan ini ke pemirsa kita ya. Sunarto ini berasal dari mana sesungguhnya? Ya. Ya. Dan yang saya tahu kemarin ini kan suka ada kegiatan di FLV ya. Lalu kemudian lo kok langsung di Turki nih gitu ya. Dari mana ke mana ini Sunarto kan gitu ya. Ya. Di Turki itu ada FLV di sana. Iya, ya. Alhamdulillah ada FLV di sini, dan juga dibentuk sama teman-teman, dan udah lama di sini, sekitar 5 tahunan. Jadi memang sih menarik sekali ya kalau dilihat nama saya, bahkan orang-orang teman-teman saya itu menganggap saya ini orang Jawa, gitu, karena nama saya Sunarto. Dia bilang Jawa mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Wono gitu ya. Sebenarnya saya orang Barat, Sulawesi Barat gitu. Akhirnya di Majene, alhamdulillah saya lahir di Majene, di lingkungan Pangaliali, sama tadi kayak Ibrahim ya, kampung nelayan, dan nenek saya juga dulunya adalah nelayan. Nah setelah itu lanjut kuliah di Majene juga, SD SMP di Majene. Setelah itu saya hijrah, pernah hidup di Mamuju beberapa bulan, sempat mengasah dunia kepenulisan di Radar ya, terus sempat juga menjadi beberapa wartawan online. Nah setelah itu saya terangkat ke Mamuju Tengah menjadi pegawai negeri sejak tahun 2015. Nah dari 2015 itu saya sering keluar ya ke Jakarta, pelatihan ke Jawa, ikut pelatihan, karena bagi saya bahwa guru tidak hanya bisa mengajar, tetapi dia harus terus belajar. Sampai
kita apa ya, stuck. Jangan sampai kita berpikir bahwa anak SMP nih pelajarannya udah di atas kepala nih, udah betul, tiap tahun diulang-ulang. RPP-nya itu aja gitu. Makin malas gitu. Tapi saya selalu menantang diri saya. Kalau orang Sulawesi Selatan bisa ke Jawa ikut pelatihan, kenapa orang Sulawesi Barat tidak? Makanya sejak 2015 ya saya hampir tiap tahun ya sering ke Jawa untuk ikut seleksi nasional gitu, ikut pelatihan. Bahkan kemarin ya tahun 2019 saya terpilih mewakili Sulawesi Barat untuk menjadi guru anti korupsi dari ICW gitu, untuk mendapat pendidikan di ICW dan KPK. Karena ya bagi saya kita harus terus belajar apapun itu gitu. Nah, sehingga saya tertarik tadi dengan obsesi saya. Saya tertarik dengan kata kunci tentang guru itu tidak hanya cukup menjadi cukup mengajar, tapi dia harus terus belajar. Kira-kira konsepsi itu gimana itu Sunarto? Bahwa guru tidak hanya cukup bagi saya bahwa kalau guru itu tidak mengembangkan dirinya sementara sementara zaman selalu berkembang, otomatis anak-anak juga akan hanya mendapat ilmu dari guru yang udah usang gitu. Sehingga kadang saya berpikir bahwa zaman sudah berganti, tetapi cara mengajar kita masih itu saja. Menulis di papan tulis, membacakan, mendikte, padahal anak-anak butuh yang lebih gitu. Banyak hal-hal yang dulu yang kita nggak bisa rasakan ya. Dulu waktu kita kecil nih, misalnya podcast, terus misalnya YouTube, itu kan dulu nggak ada gitu. Kalau dulu tidak mengembangkan dirinya, memanfaatkan teknologi atau mencari jalan baru, jalan kreatif, maka siswa bagaimana tertinggalnya mereka gitu. Kalau dulu tidak mengajarkan tentang itu. Nah, cuman sayangnya sekarang ya, saya mohon maaf nih dalam tanda kutip ya, bahwa kita terpaku sama buku gitu, terpaku sama buku mata pelajaran di sekolah gitu, sehingga kita kadang seorang guru ya hanya datang, yang penting tugas kita selesai ngajar. Tapi ini sebagian ya, sebagiannya lagi banyak teman-teman saya yang berproses seperti saya gitu, mengembangkan teknologi pendidikan. Ada ungkapan begini bahwa gurunya lahir tahun 70-an, gedung sekolahnya dibangun tahun 80-an, lalu muridnya lahir tahun 90-an dan metodenya tahun 2000-an gitu. Kira-kira bagaimana itu? Itu sudut pandangnya gimana? Ya, jadi memang kadang kita ya, saya berpikiran bahwa cara mengajar kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena sudah tidak lazim lagi kalau ini berbicara masalah teknologi, berbicara masalah perkembangan. Tetapi kalau berbicara masalah karakter, kita harus kembali ke dulu gitu. Kalau berbicara masalah perkembangan teknologi ya, guru harus bisa berinovasi dan berkreativitas di dalam kelas. Jadi bukan hanya metode konvensional ya, istilahnya kalau di pendidikan jangan pakai metode konvensional, bahwa anak-anak sekarang kalaupun kita harus bacakan buku kepada mereka, itu mudah sekali mereka dapatkan di Google, bahkan lebih. Google memberikan banyak gitu tawaran. Nah, sisa kita bagaimana caranya membekali anak-anak untuk bisa mengakses dunia informasi gitu. Itu kalau dari segi pengajaran. Tapi kalau dari segi karakter, kayaknya kita harus kembali ke masa-masa dulu, bagaimana pembentukan karakter lewat kearifan lokal kita gitu ya. Jadi bagaimana cara kearifan lokal yang kompatibel dengan kemajuan teknologi gitu ya. Benar-benar. Karena ya bagi pikiran saya bahwa sekarang itu ya orang pintar banyak nih di Indonesia, cuma orang yang benar itu atau orang yang berkarakter itu sangat sulit gitu. Betul sekali ya. Saya suka dengan kata kunci itu, banyak orang pintar tetapi kita memerlukan orang-orang yang memiliki karakter gitu. Nah kemudian Saudara Sunarto ini tadi menyebut 6 negara dan hobinya ini traveling ya. Sudah kemana saja Sunarto selama di Turki? Jadi
Ya ini kan kita perlu dengar nih, karena saya juga punya obsesi ke Turki sesungguhnya. Coba ini belum dapat ini, ya. Jadi kemarin sempat selama beasiswa ya, saya alhamdulillah ngumpulin ya beberapa uang beasiswa untuk bisa umroh gitu. Umroh karena jarak antara Turki sama Arab Saudi ini dekat, sisa 2,5 perjalanan ya, 2,5 jam naik pesawat kayak Makassar Jakarta. Iya. Jadi ya alangkah baiknya nih mumpung ada. Dan kemarin juga sempat ke Yunani juga jalan-jalan lihat bagaimana perkembangan di sana peradabannya. Dan ini untuk saat ini fokus untuk mengeksplor Turki gitu, bagaimana perbedaan-perbedaannya, karena di Turki itu unik gitu. Di wilayah timurnya itu ke Islaman ya, maksudnya ke Timur Tengah ya, yang berbatasan dengan Syria, Irak, Iran itu Islamnya itu sangat kental gitu. Tetapi ketika Ankara ya dari ibu kota ke wilayah timur Eropa itu kayaknya westernisasinya sangat kental, sehingga istilahnya kita kadang membayangkan ini negara Turki ya yang dikenal Islami atau seperti apa gitu, karena kayak semacam istilahnya suasananya kayak suasana Eropa lah gitu. Ya, kan Turki itu kan memang pintu Asia dan pintu Eropa kan gitu. Mungkin seperti itu. Iya, benar. Yang terakhir, Saudara Sunarto ya, karena waktu kita ini agak berselisih cukup banyak sehingga tentu di sana di Turki juga sibuk. Sementara di sini sudah jelang buka nih lagi 3 jam. Masih lama itu 3 jam ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana suasana Ramadan di Turki nih yang dihadapi gitu ya. Mungkin ini Ramadan kedua ya atau yang pertama di sana? Iya, Ramadan kedua. Oh iya. Bagaimana membandingkannya, misalnya menceritakannya kepada kita, karena tentu tidak bisa dibanding gitu ya. Apa yang khas gitu Sunarto? Kalau dibilang khas ya, secara umum lebih enak Indonesia deh. Oh iya. Di Turki itu tidak ada jalan kote di sana ya. dua kali Ramadan di Turki. Nah, tahun lalu itu murni lockdown gitu. Iya, karena betul. itu lagi tinggi-tingginya dan pemerintah Turki sangat khawatir ya, sangat membatasi karena di sini akses untuk masuk ke Turki sangat terbuka lebar. Iya. Warga asing gitu. Sehingga negara Turki lockdown, tarawih juga dilarang di masjid, buka puasa juga dilarang, sehingga suasana bulan Ramadan itu ya kita kayak di rumah saja gitu. Kayak di kos-kosan saja gitu ya. Ya, kos-kosan ya selama ya. Terus saya cerita sama teman-teman ya yang sudah pernah tahun-tahun lalu ya, mereka rata-rata bilang lebih meriah di Indonesia suasananya. Saya nggak tahu nih yang di daerah timur ya, tapi karena saya sekarang di sekitaran barat itu suasana Ramadan ya kayak hari-hari biasa gitu. Bahkan Idul Fitri kemarin ya tahun lalu itu orang hanya pergi sholat, sudah sholat udah selesai gitu. Nggak ada masyarakat gitu ya. Nggak ada silaturahmi. Bahkan ya buka puasa di rumah saja itu kayak seperti makan malam biasa gitu. Ya sudah makan malam biasa saja gitu. Nah, cuman di sini yang meriah itu Idul Adha. Gitu. Kita kebalik, kalau di Indonesia ada istilah mudik, nah mereka nanti mudiknya di Idul Adha. Liburnya lebih panjang gitu, seminggu atau 2 minggu. Nah, kalau di Idul Fitri itu paling liburnya 3 hari, maksimal itu 3 hari, karena ya istilahnya lebih meriah Idul Adhanya daripada Idul Fitrinya. Seperti itu. Nah, kalau suasana tarawih untuk tahun kemarin itu nggak ada. Tahun ini juga mulai dilarang gitu, nggak boleh ada salat tarawih di masjid. Jadi kita salat tarawihnya di rumah. Terus toko-toko juga dilarang membuka makanan kecuali paket ya. Jadi di sini sama kayak seperti tahun lalu bahwa buka puasanya nggak ada yang berkumpul-kumpul gitu. Bahkan kemarin ketika saya jalan-jalan ya
keluar melihat bagaimana suasana berbuka puasa, ya memang suasananya agak sepi gitu, orang-orang berbuka puasa di rumah. Karena masih situasi pandemi gitu ya, mungkin karena masih pandemi gitu di sana. Ya mungkin karena efek pandemi, dan juga ya kalau di Indonesia itu ada acara jalan-jalan setelah subuh. Iya, jalan-jalan subuh. Di Indonesia kan iya, istilahnya asmara subuh lah. Iya. Nah, itu di sini tidak ada, sudah salat subuh. Ya sudah pulang ke rumah. Oh, asmara subuh ya, saya baru dengar itu Sunarto. Aduh. Itu istilah zaman anak-anak Indonesia ya. Enggak tahu nih kalau apa ya, setelah saya itu asmara subuh. Jadi sudah salat subuh pergi jalan-jalan. Iya, sejauh-jauhnya gitu. Jalan-jalannya sejauh-jauhnya gitu ya. Paling jauh gitu. Iya. Oke. Kalau di Indonesia mungkin itu ajang pencarian jodoh juga. Iya, kira-kira begitu. Oke, Saudara Sunarto ya. Nah. Takjil itu ya ketika di Indonesia tiba-tiba ada pasar kaget gitu, jual-jualan takjil. Di sini tidak ada. Jadi istilahnya kalau saya ya lebih meriah menyambut Ramadan di Indonesia ya, makanya anak pelajar-pelajar di Turki ya mungkin perlu Sunarto ya, mungkin perlu lebih mengeksplor Turki lagi ya, supaya karena tentu di sana ada ada makanan takjil yang khasnya gitu ya. Ya, memang ada makanan khas, bahkan ada beberapa minuman yang itu hanya muncul di Turki pada saat bulan Ramadan. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kalau di sini yang paling kentara itu mendekati bulan Ramadan ya jualan kurma. Iya. Jadi banyak yang jualan kurma di pasar-pasar, di swalayan gitu, dan orang-orang saling menyapa gitu. Orang-orang saling menyapa untuk yang selamat hari Ramadan gitu, selamat puasa gitu. Jadi ucapan pembukanya itu Khairul Ramadan gitu, baru mereka berbicara. Itu yang menandakan bahwa ternyata udah masuk Ramadan nih di Turki. Iya. Tapi ini ya sama seperti karena Adi Arwan tadi mengatakan bahwa ini adalah perspektif wilayah Turki bagian barat. Oh iya. Tapi untuk wilayah bagian timur itu yang daerah desa-desa itu kebanyakan ya lebih kental Islamnya gitu. Cuman saya belum pernah ke sana karena katanya itu di sana ada beberapa daerah ya, termasuk tempat peninggalan beberapa nabi di sana gitu. Ya, di daerah Van, di daerah Sanli Urfa itu terkenal dengan Islamnya seperti itu. Iya. Oke. Ini adalah perbincangan atau bincang-bincang yang santai, tapi saya pikir agak bernas ya, karena kawan kita atau teman kita siang ini adalah salah satu pengajar yang berprestasi di Sulawesi Barat yang hari ini ada di Turki. Apa kira-kira closing statement buat pendengar kita, khususnya teman-teman pengajar di Sulawesi Barat yang tentu menjadi komunitas besarnya Sunarto, dan lebih khusus lagi kepada generasi muda nih. Silakan untuk closingnya. Baik, jadi untuk pengajar dan para pemuda ya, bagi saya pintu untuk kuliah melanjutkan pendidikan di luar negeri itu terbuka lebar kepada teman-teman, dan saya sudah membuktikan bahwa pemuda-pemudi Sulawesi Barat itu bisa juga bersaing sama pelajar-pelajar yang ada di Jawa. Cuman pertanyaannya kemudian, apakah kita mau berjuang? Karena untuk mendapatkan hasil seperti ini tidak hanya dilakukan dalam waktu semalam, sebulan, bahkan beberapa tahun kita harus menghabiskan waktu untuk mempelajari bahasa Inggris, mencari informasi tentang beasiswa. Dan teman-teman itu dalam 1 tahun ada ribuan beasiswa di berbagai negara dibuka seperti itu. Jadi bukan hanya Turki, di Eropa, di negara Eropa, negara Asia, Amerika, itu semuanya terbuka gitu. Cuman kadang kita menggunakan paradigma kita bahwa saya sudah nyaman di sini, nggak usah jauh-jauh di Sulbar. Tapi ada hal ya, ketika kita kuliah ke luar negeri itu tidak bisa dibayarkan dengan uang, yaitu sebuah pengalaman sendiri. Nah, bagi saya teman-teman yang masih muda nih, bagi guru-guru yang masih muda, baik itu guru honorer maupun guru PNS yang saat ini sudah S1 dan punya niat untuk
memiliki masa depan. Ya. Ya, maksudnya di sini adalah memiliki pendidikan yang sangat luar biasa, ya silahkan kuliah ke luar negeri gitu. Silahkan dicari-cari infonya, dan saya juga sekarang sudah selalu mendidik ya bagi teman-teman menjadi di tempat konsultasi ketika ada beberapa teman yang ingin kuliah ke luar negeri, salah satunya di Turki gitu. Insya Allah saya akan bisa membuka jalannya, bisa teman-teman mau tidak untuk berjuang gitu. Ya, oke, makasih banyak ya, Saudara Sunarto, Dinda kita ini yang luar biasa, yang mampu membuka paradigma kita ya, bahwa anak-anak daerah yang kemudian bekerja di daerah-daerah terpencil itu ternyata mampu memasuki mampu menjangkau pintu Asia atau pintu Eropa ya, di Turki gitu. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menarik. Ini adalah efek ya, ini adalah sebuah perjalanan yang amat dramatis ya untuk seorang Sunarto, dan saya berharap karena saudara atau Adinda Sunarto ini memiliki bakat yang bagus dalam dunia penulisan, saya berharap Anda mesti melahirkan banyak buku ya selama di Turki ya, karena itu impian kita gitu, menulis di negeri orang. Terima kasih saudara Sunarto, dan mudah-mudahan saja kita akan diberi kesempatan di lain hari lagi untuk berbincang-bincang ya. Ya, saya menunggu Anda selesai di Turki dan ketemu di Sulawesi Barat. Ya. Oke, terima kasih saudara Sunarto. Anda ingin menyapa orang di Sulbar dengan bahasa Turki? Silakan, 1 menit. Itu tantangan tersendiri. Merhaba. Merhaba itu adalah halo. Merhaba, Beni Madin Sunarto. Di Counselor and di Ramazan Muslimah Güzel, thank you. Oke, thank you juga ya. Mudah-mudahan Igesel ya, Igesel, thank you ya. Itu kosakata baru kita ini ya. Ada Deden ya, itu kosakata Igesel ya. Turki itu. Oke, makasih banyak Sunarto ya. Dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita panjang umur semua, dan para pemirsa di podcast Dengadi, demikianlah bincang-bincang saya dengan tamu kita siang ini, Sunarto Natsir ya. Kita sudah mendengar apa yang diceritakan tentang kisi-kisi atau caranya menempuh perjalanan panjangnya hingga sampai ke Turki. Demikian, mudah-mudahan kita akan ketemu dengan narasumber yang lain pada hari berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan jaringan kita semakin bagus dalam mengelola program seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.